Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian berisi pengalaman, berisi inspirasi dari aktivitas yang saya kerjakan seharian ini. Malam ini saya membuatnya jam 23:28. Hari ini hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022. Malam minggu. Bagaimana kabar Anda? Apa yang Anda kerjakan di hari Sabtu ini? Akhir pekan, biasanya banyak orang itu melewatinya dengan liburan, dengan jalan-jalan, mungkin makan di luar. Tapi sebagian orang juga memilih di rumah saja. Tadi pagi saya pergi ke tempat wisata di daerah Lamongan, wisata Bahari Lamongan. Acara tadi saya ke sana itu tanpa planning, artinya tanpa planning lama gitu ya. Malam harinya Ami buka YouTube, katanya tiba-tiba melihat ada wisata Bahari Lamongan, lalu dia ngajak ke saya bahwa pengen ke sana. Ya sudah, malam harinya saya iakan, saya bilang besok berangkat pagi ya gitu. Apa yang bisa kita ambil dari pengalaman ini? Terkadang banyak orang tua ya, seringkali menunda untuk sekedar mengatakan setuju dengan keinginan anaknya. Banyak orang tua berpikirnya terlalu ribet, terlalu muter-muter untuk memberikan apa yang anaknya inginkan. Ini karena dulu mungkin waktu masih anak-anak juga diperlakukan yang sama oleh orang tuanya. Orang tua Anda dulu juga seperti itu kepada Anda, lalu Anda menurunkannya kepada anak Anda. Kenapa tidak bisa Anda stop saja di diri Anda? Kenapa tidak bisa Anda cut saja itu di dalam kehidupan Anda? Kalau dulu orang tua Anda sering menunda memberikan sesuatu, bukankah lebih baik kalau kita sebagai orang tua langsung setuju dengan apa yang Anda inginkan? Karena doa anak-anak itu lebih cepat terjadi daripada orang tua. Kok bisa? Karena isi pikiran anak masih polos, masih kosong. Dan ini yang membuat anak-anak itu menjadi ceria, kemudian apa yang diinginkan terjadi. Kesalahan orang tua adalah memasukkan program-program yang menghambat keceriaan itu terjadi. Orang tua memasukkan doktrin-doktrin yang menghambat terjadinya keinginan dari anaknya. Jadi kalau kita mau mempelajari, kita mau melihat lebih dalam, sesungguhnya Tuhan itu menciptakan manusia, kan settingan awalnya ya di anak-anak itu. Artinya apa? Default setting atau aturan awal yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah anak-anak. Jadi kalau kita mau belajar bagaimana menjadi pribadi yang ceria, pribadi yang penuh dengan kebahagiaan, tiru anak-anak Anda. Tiru tingkah laku mereka, tiru cara berpikir mereka yang simple, yang sederhana. Ya seperti anak-anak. Saya pernah baca sebuah riwayat ya, sebuah cerita. Saya tahu ini mungkin bagi sebagian orang dianggap salah, tapi saya tahu cerita ini benar karena saya dapat dari sebuah buku yang mengatakan bahwa ada Wali Songo itu mengatakan bahwa kalau kamu ingin hidupmu enak, hidupmu itu nyaman, jadilah seperti anak kecil. Ya, jadilah seperti anak kecil. Maksud dari anak kecil di sini bukan berarti terus tidak pakai baju dan hujan-hujan di jalan, bukan seperti itu. Tapi berpikirlah seperti mereka yang selalu bahagia, selalu happy, selalu penuh keceriaan, dan selalu penuh dengan kegembiraan. Dan kita sebagai orang tua harus menjaga pola pikir ini sampai dewasa. Makanya saya selalu bilang, kalau anaknya pengen apa, sudahlah diikuti saja. Bahkan bisa Anda berikan lebih. Anda bisa belajar dari sosok Raffi Ahmad yang dia ketika Rafathar minta satu es krim, dikasih satu box. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, pendidikan luar biasa sebetulnya. Pendidikan untuk menjadikan kaya. Ketika saya pernah diundang sebuah sekolah
yang SD ya. Waktu itu orang tuanya yang hadir SD kelas 1 dan kelas 2. Saya disuruh memberikan semacam materi tentang parenting di sekolah itu. Saya bertanya ke hampir semua ibu-ibu, saya suruh nulis di kertas, apa sih yang ibu inginkan tentang anak-anaknya? Hampir semuanya yang saya baca, tidak ada satupun yang ingin anaknya menjadi pribadi yang kaya. Nah, ini hal yang lucu, berarti takut untuk jadi kaya. Ketika orang tuanya saja tidak berani punya keinginan anaknya untuk jadi orang kaya, bagaimana pribadi-pribadi ini muncul menjadi sosok yang kaya? Padahal kaya itu baik loh, kaya itu bisa membantu orang lain, kaya itu bisa membantu orang tuanya, kaya itu bisa membantu adiknya, bisa membantu sesamanya, kaya itu bisa bermanfaat bagi agamanya, dan sebagainya. Tapi karena dari kecil didikannya itu seolah-olah tidak boleh untuk kaya, kemudian jangan terlalu kaya dan sebagainya, sampai dewasa tumbuh tidak seperti itu. Nah, ketika dewasa kemudian baru sadar pengen jadi kaya. Akhirnya apa? Banyak program-program di kepalanya yang menolak untuk menjadi kaya itu. Makanya itulah saya sering bilang, kaya itu berawal dari program di kepala Anda, program di pikiran Anda. Dan pikiran manusia itu sudah aktif sejak dalam kandungan. Berarti harusnya sejak kecil, sejak dalam kandungan sudah diisi dengan hal-hal yang mengkayakan, program-program yang mengkayakan. Kalau dari kecil isinya itu hal-hal yang buat susah, hal-hal yang membuat jadi lambat, hal-hal yang membuat menjadi negatif, maka hidupnya ke depan juga seperti itu. Berarti kalau gitu, hidup manusia sepenuhnya tergantung dari isi pikirannya. Makanya kalau Anda sekarang punya anak kecil, coba deh Anda pelajari, Anda sayangi, Anda turuti saja, dan Anda ajak anak Anda untuk juga berdoa yang sama dengan keinginan Anda. Anak-anak itu masih polos, anak itu masih suci, dan itulah kenapa Tuhan sangat senang sekali dengan anak-anak. Makanya ada mengatakan kalau ada seorang anak kecil yang baru lahir lalu meninggal, disebutnya masuk surga. Kenapa? Karena masih polos, belum ada program-program yang jelek, belum ada program yang negatif. Kalaupun ada masih sedikit sekali. Bagi Anda yang punya anak kecil, yang punya anak-anak, ayo sayangi anak Anda, hindari memarahinya, hindari membentak-bentaknya, peluk dia, dan sadari itu anak Anda yang wajib Anda jaga, Anda didik untuk menjadi pribadi yang kaya dan mengkayakan. Oke, jadi Anda yang sudah nonton Jaya Kehidupan, yang sudah subscribe, Anda terapkan semua ilmunya, Anda terapkan semua yang saya sampaikan, maka pasti hidup Anda berubah. Karena apa? Perubahan hidup bukan tergantung orang lain, tapi tergantung dari diri Anda sendiri. Dan kerjakan sekarang juga. Jangan nunggu besok, nunggu tahun depan dan sebagainya, atau nunggu setelah tua, jangan. Nanti Anda menyesal. Jadi kalau mau berubah, berubahlah sekarang, dan Andalah yang berhak mengubah hidup Anda. Baru Tuhan meridhoi apa yang Anda ubah itu. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.